Secara anatomi yang lain, alasan kepiting berjalan miring berkaitan dengan cangkang besar yang mereka miliki. Kids pernah melihat hewan kepiting? Kepiting merupakan binatang anggota Crustacea berkaki 10 dari golongan Brachyura yang terkenal mempunyai ekor pendek. Jika kita perhatikan kembali, kepiting memiliki cara jalan unik yang nggak terjadi pada makhluk lain, yakni berjalan menyamping. Lalu apa alasan kepiting berjalan menyamping? Yuk kita cari tahu. Anatomi kepiting. Anatomi merupakan susunan tubuh makhluk hidup. Secara anatomi, kepiting mempunyai kaki yang menempel pada bagian samping tubuhnya. Sambungan pada kaki mereka menekuk ke arah luar. Hal ini menjadikan kepiting nggak bisa berjalan lurus dan hanya bisa ke samping. Secara anatomi yang lain, alasan kepiting berjalan miring berkaitan dengan cangkang besar yang mereka miliki. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan membalikkan badan jika diperlukan atau mendesak. Proses evolusi. Evolusi pada tubuh kepiting juga membuat tubuh mereka melebar dan pendek dengan perut kecil. Hal tersebut mengakibatkan 10 kaki pada kepiting berbentuk memanjang di setiap sisi tubuh mereka. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Secara otomatis, hal ini mengakibatkan mereka berjalan miring sehingga dapat berjalan lebih lancar saat mengarungi ombak lautan. Habitat. Alasan kepiting berjalan miring juga berhubungan dengan habitat di mana mereka hidup, kids. Seperti yang diketahui, kepiting dapat hidup di pesisir pantai, pasir, hutan bakau, dan air asin. Dengan berjalan miring, hal ini memudahkan mereka untuk bertahan hidup. Nah, itulah 3 alasan kepiting berjalan menyamping berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita cari tahu hewan laut yang dikenal sebagai tumbuhan. Banyak sedikitnya populasi spons dapat mempengaruhi kualitas air di terumbu karang karena spons berperan menyaring air, bakteri, dan memproses karbon, nitrogen, serta fosfor. Hai kids, menurut teman-teman, anemon laut termasuk hewan atau tumbuhan nih? Yaps, anemon laut termasuk hewan loh. Walaupun terlihat seperti tumbuhan, ternyata anemon termasuk hewan yang hidup di laut. Ada beberapa hewan yang sering dikira tumbuhan. Yuk kita cari tahu bersama tentang hewan laut yang terlihat seperti tumbuhan ini. Anemon laut. Anemon laut terlihat sangat mirip dengan bunga, sehingga sering kita kira sebagai tumbuhan. Berdasarkan laman Wonderopolis, di seluruh bumi ada lebih dari 1000 spesies anemon laut yang berbeda. Anemon laut terbesar umumnya terdapat di perairan tropis pesisir. Anemon memiliki berbagai macam warna dan ukuran, dari yang sangat kecil hingga sangat besar. Anemon laut umumnya hidup menempel di bebatuan, di dasar laut, atau terumbu karang. Hewan ini mencari makan dengan menunggu ikan kecil berenang di dekatnya. Kemudian menggunakan tentakelnya dan mengeluarkan benang penyengat untuk melumpuhkan mangsanya. Anemon laut menggunakan tentakel untuk menangkap mangsa dan memasukkannya ke dalam mulut. Walaupun sangat mirip dengan tumbuhan dan cenderung pasif, anemon laut nggak diam di satu tempat. Anemon bisa berpindah secara perlahan di sepanjang dasar laut atau berenang dengan menggerakkan tentakelnya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Spons. Spons merupakan hewan air dengan bentuk yang sederhana, memiliki kerangka padat dan berpori, serta sangat mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Spons juga dapat kita temukan dalam berbagai warna, bentuk, dan ukuran. Spons juga merupakan invertebrata air atau hewan tak bertulang belakang yang nggak bergerak. Berdasarkan laman National Oceanic and Atmospheric Administration, spons merupakan bagian penting dari ekosistem terumbu karang. Banyak sedikitnya populasi spons dapat mempengaruhi kualitas air di terumbu karang karena spons berperan menyaring air, bakteri, dan memproses karbon, nitrogen, serta fosfor.
Spons juga melindungi terumbu dari fluktuasi ekstrim dalam kepadatan nutrisi, suhu, dan cahaya yang menguntungkan kelangsungan hidup organisme terumbu lainnya. Karang. Karang merupakan hewan yang memiliki struktur polip. Berdasarkan laman National Geographic, polip karang menempel pada substrat yang dapat berupa batuan, karang lain, sampah laut, atau permukaan keras lainnya. Polip karang melekat kuat pada substrat yang disebut cakram pedal. Kumpulan polip karang dapat menempel pada suatu area substrat. Substrat yang ditutupi oleh karang disebut cabang karang atau gundukan karang, sedangkan komunitas karang disebut koloni. Teritip. Berdasarkan laman Britannica, ada lebih dari 1.000 spesies teritip atau disebut juga Kiripedia. Ada sekitar 850 spesies yang hidup bebas dan sekitar 260 spesies merupakan parasit internal kepiting dan krustasea lainnya. Saat dewasa, biasanya teritip ditutupi dengan lapisan berkapur dan semen. Teritip mendapatkan makanan dengan menjebak partikel-partikel kecil melalui ciri, yaitu organ berbulu yang ditarik keluar. Teritip dewasa umumnya hewan hermafrodit simultan, yaitu memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Teripang. Berdasarkan laman Ocean Today, teripang hidup di dasar laut dan memiliki tentakel di sekitar mulut yang berguna untuk menangkap alga dan plankton untuk dimakan. Jika merasa terancam, teripang akan mengeluarkan pertahanan alam yang paling aneh, yaitu menembak lawan dengan organ dalam mereka sendiri, kemudian pergi dengan cepat saat musuhnya terjerat. Butuh waktu sekitar 6 minggu agar organ teripang tumbuh kembali dan siap dijadikan amunisi saat dibutuhkan. Teripang biasa hidup di dekat lamun. Lamun merupakan tumbuhan berbunga yang sudah menyesuaikan diri hidup terbenam di laut. Nah, itulah hewan laut yang sering dikira tumbuhan. Sudah pernah lihat yang mana nih, kids? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!